Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya terus memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua, yang sepatutnya bagi kita untuk terus membasahi lisan-lisan kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dialah Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita puji. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita syukuri. Dengan indahnya nama-namanya, dengan indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tingginya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan segala nikmat dan segala kecukupan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Dan begitu pula nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan taufiknya kepada kita, masih terus menolong kita, memudahkan langkah kita untuk kita bisa talabatul ilm, untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita menuntut ilmu ini adalah merupakan sebuah bekal di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang dimana perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah, perjalanan yang berat, yang dibutuhkan untuk kita saling menasihati di dalam perjalanan ini, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh berada di dalam yang namanya kerugian. Manusia di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka akan merasakan yang namanya kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengamalkan amalan soleh, yang dimana itu adalah merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan orang-orang yang mereka saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan, saling tolong menolong di dalam yang namanya kebaikan, dan mereka saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Inilah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di dunia, apalagi kita menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman.
Dan gak mungkin orang-orang itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar kalau seseorang tidak pernah mempunyai perjalanan ilmu. Gak akan pernah mungkin orang itu bisa melakukan iman atau mempunyai keimanan yang benar dan mempunyai amal yang soleh kalau seseorang itu tidak mempunyai perjalanan ilmu di dalam kehidupan dia. Makanya tak heran Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika di hari-hari fitnah, ketika di hari-hari di mana di situ para ulama banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah keteguhan orang-orang yang mereka mempunyai ilmu. Salah satunya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bagaimana beliau teguh di atas imannya, bagaimana beliau teguh di atas amal solehnya, sampai-sampai beliau digelari, dijuluki oleh para a'immah imam sunnah. Padahal imam-imam yang lain juga imam sunnah. Akan tetapi Imam Ahmad karena mempunyai ilmu, keteguhan di dalam imannya dan di dalam amal solehnya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan beliau seorang imam. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sepatutnya bagi kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama tersebut, yaitu nama apa? Asy-Syakur. Yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mensyukuri perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran dan pahala yang begitu banyak. Itulah nama Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur. Dan kemarin pun kita sudah menjelaskan, memberikan contoh di dalam kehidupan kita. Karena kembali saya ingatkan, kalau kita berbicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan pernah lepas berbicara tentang hakikat kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berbicara tentang nama Allah, pasti kita akan berbicara tentang perjalanan hidup kita. Karena kehidupan kita itu tidak akan pernah lepas dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, itu tidak pernah lepas dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah di dalam kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Jabbar yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayatnya. Dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar ini datang satu kali di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Jabbar, yang dimana kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, biasanya diartikan Al-Jabbar ini adalah zat yang maha kuasa. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan nama Al-Jabbar. Apa sih makna dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jabbar secara terperinci, dan bagaimana konsekuensi dari nama tersebut di dalam kehidupan kita, dan apa yang kita rasakan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kehidupan kita yang namanya hidup itu berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apakah ada kehidupan yang tidak di bawah naungan dan tidak di bawah peliharaan Allah? Ada nggak? Nggak ada. Semua berada di dalam naungan dan peliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana ketika kehidupan ini semua berada di bawah peliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan bagi setiap orang, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan rizki, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seseorang yang namanya kesehatan, terkadang seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya kebahagiaan, dan terkadang seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya rasa lapar, dan terkadang seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa gundah gulana, rasa galau, dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa sakit kepada seorang hamba. Maka kalau kita mengetahui bahwasanya kehidupan kita itu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan-keadaan pada setiap hambanya itu mampu untuk membolak-balikkan. Yang sakit mampu Allah jadikan sehat, yang miskin Allah mampu jadikan kaya, dan yang kaya Allah mampu jadikan miskin, yang bahagia Allah mampu jadikan sedih. Begitu pula sebaliknya. Siapa yang mampu untuk membolak-balikkan kehidupan kita sebegitu cepatnya kalau bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar? Kalau bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Allah maha mampu, maha kuasa, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membolak-balikkan keadaan kehidupan kita. Kehidupan kita selalu bergonta-ganti. Siapa yang mampu untuk melakukan tersebut? Yang mampu melakukan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita merasakan kesedihan ketika kita sakit, ketika mungkin kita dalam keadaan lapar, kalau kita dalam keadaan gundah gulana, hati kita dalam keadaan sedih, Allah mampu untuk membalikkan hati kita. Kalau dalam keadaan kita dalam keadaan kaya, kita dalam keadaan bahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk membalikkan keadaan kita. Maka sepatutnya bagi kita untuk terus kita mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki keimanan kita dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar ini. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama ketika menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar ini, maka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya makna Al-Jabbar ini terkandung 3 makna, dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Nuniyahnya, dan ini juga yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar mempunyai tiga makna. Makna yang pertama yang disebut oleh para ulama, makna Al-Jabbar yaitu Jabrul Quwwah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi yakharul jababirah, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Al-Jabbar, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaknya selalu apa? Selalu terrealisasikan. Kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu apa? Terrealisasikan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan katakan kun fayakun. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Itulah makna Al-Jabbar yang pertama, bahwasanya masyiatullah, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu terrealisasikan. Berbeda dengan keinginan hamba. Keinginan hamba terkadang kita menginginkan sesuatu, tetapi kalau
Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, maka keinginan kita pun tidak terrealisasikan. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu. Meskipun seorang hamba dia tidak menginginkan, kalau Allah pengen terjadi sesuatu tersebut pada seorang hamba. Itulah nama atau makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa taala yujbiru. Allah Subhanahu wa taala memaksa. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka kehendaknya Allah Subhanahu wa taala pasti terrealisasi. Itu makna Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian di sana ada makna yang kedua dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yaitu Jabrul Rahmah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Jabbar yang bermakna Allah Subhanahu wa taala yujbirud dhaif. Bil ghina, Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangan-kekurangan pada hambanya. Allah Subhanahu wa taala menutupi kefakiran hambanya dengan kekayaan. Allah Subhanahu wa taala menutupi sakit hatinya hamba, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menutupi kelemahan hambanya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menutupi kelemahan-kelemahan hambanya. Kemudian yang ketiga yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ulu, Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar bermakna Al-Ulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Yang dimana maha tingginya Allah Subhanahu wa taala itu semua di atas makhluk-makhluknya. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Secara zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hambanya secara ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Maka Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Jabbar, yang Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut Allah Subhanahu wa taala mampu merealisasikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Gak ada yang bisa menghalangi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari seluruh makhluknya, yang menunjukkan apa? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana termasuk dari makna Al-Jabbar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya yang lemah. Ketika ada hamba-hambanya yang sakit, Allah Subhanahu wa taala obati dengan yang namanya kebahagiaan. Ketika ada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang miskin, Allah Subhanahu wa taala obati dengan yang namanya kekayaan. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya apa? Sakit yang dialami oleh seorang hamba. Bagaimana kita akan membahas makna nama Allah Subhanahu wa taala dari Al-Jabbar ini dari beberapa 3 makna tersebut. Yaitu apa? Makna yang akan kita bahas terlebih dahulu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menutupi rasa sakit pada hamba-hambanya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan kita itu banyak sekali rasa sakit yang kita alami. Rasa sakit yang kita alami. Terkadang kita sakit, badan kita sakit. Terkadang hati kita sakit. Terkadang tulang kita sakit. Orang tabrakan, tulangnya patah, maka terjadi sakit. Seseorang mungkin dihinakan oleh manusia, oleh orang lain, maka apa? Jiwanya sakit
yaitu sakit hatinya. Begitu pula seseorang terkadang apa? Seseorang dia mendapatkan kefakiran atau kesulitan di dalam yang namanya harta, akhirnya apa? Dia merasa sedih. Maka nggak usah sedih. Kalau kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yang Maha Kuasa. Saya artikan secara letterlet bahasa Indonesia, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan rasa sedih kita yang ada di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membaliknya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membantu hal tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkat derajat sebuah kaum, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk merendahkan suatu kaum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala yudhillu man yasha wa yu'izzu man yasha. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengangkat derajat seseorang, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjatuhkan derajat seseorang. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu. Makanya kita selalu berdoa ketika kita duduk di antara dua sujud. Biasanya apa yang doa, Pak? Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wajburni. Kita doa seperti itu nggak? Pernah nggak kita bertadabbur dengan bacaan kita? Terkadang kita sering itu berdoa ketika kita duduk di antara dua sujud, kita doa Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wajburni. Iya nggak? Doa seperti itu kan bapak-bapak? Pernah tahu nggak maknanya apa wajburni? Hah? Terkadang kita berdoa, kita sholat saja, itu termasuk kelemahan kita. Kita sholat, minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita nggak pernah mentadabburi. Gimana kita mau mendapatkan khusyuk di dalam sholat? Gimana kita mau mendapatkan sholat kita itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kalau kita sholat saja, terkadang bacaan di dalam sholat itu jarang kita tadabburi. Terkadang kita rukuk, kita membaca subhana rabbiyal adzim wa bihamdi. Terkadang aja kita nggak tahu apa maknanya. Ya kan? Akhirnya apa? Sudah kayak wiritan saja, sudah kayak wiritan, akhirnya apa? Nggak tahu maknanya. Tapi kalau seseorang tahu maknanya, subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, besar maknanya. Begitu pula ketika seseorang duduk di antara dua sujud, ketika dia mengatakan rabbighfirli warhamni wa'afini warzuqni wajburni. Pada hakikatnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bahwasanya kita itu setiap harinya banyak sekali gundah gulana, keluh kesah di dalam hati kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala menutupi kesedihan-kesedihan kita. Makna dari kalimat wajburni, ya Allah, tutuplah kesedihan-kesedihan yang ada di dalam hari-hari saja. Kita itu kadang doa, tapi kita nggak tahu maknanya. Padahal sering kita baca, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wajburni, kan seperti itu. Tapi kita jarang mengetahui makna dari doa tersebut. Makanya ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, dan kita meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menutupi rasa sakit kita. Terkadang apa? Kita rasa sedih. Terkadang apa? Kita merasa galau. Terkadang gundah gulana yang kita rasakan. Makanya apa? Makanya seseorang itu hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya seseorang itu ditutup kesedihan-kesedihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seseorang terkadang mendapatkan sebuah musibah. Seseorang mendapatkan musibah, kehilangan motor atau kehilangan sesuatu yang dia cintai. Pasti seseorang itu merasakan apa? Merasakan kesedihan. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Supaya Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar,
yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi kesedihan-kesedihan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala terhadap musibah yang menimpa dan apa? Dan gantilah bagiku yang jauh lebih baik dari hal tersebut. Siapa yang bisa melakukan hal tersebut? Ketika kita dapat musibah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar yang mampu untuk apa? Untuk menggantikan musibah yang kita dapatkan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau seseorang kenal dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar, maka tidaklah dia merasa putus asa terhadap apa yang dia dapatkan. Ketika dia merasakan kesulitan, ketika dia merasakan sesuatu di dalam kehidupannya itu kok berat, dia ingat dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menyelesaikan segala urusan kita. Ketika kita fakir, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar. Ketika kita sakit, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk menyembuhkan kita. Maka tidaklah di situ ada sebuah bala, tidaklah di situ ada sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa, maha mampu untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang permasalahan yang ada di dalam hati kita itu terlalu banyak. Numpuk permasalahan yang ada di dalam hati kita. Entah kita mikirin kerjaan, entah kita mikirin rumah tangga, entah kita mikirin anak, entah kita mikirin segala sesuatu yang seakan-akan segala sesuatu itu tidak akan pernah ada beresnya. Tetapi kalau seseorang kenal dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yujbirul faqiri bil ghina, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan orang fakir itu dengan kekayaan Allah. Yang dimana nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar mampu untuk apa? Untuk menjadikan seseorang yang lemah itu kuat. Yang dimana nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu apa? Menyelesaikan urusan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang sepatutnya bagi kita semua untuk apa? Untuk kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dari sini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Al-Jabbar, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menyembuhkan luka pada hati manusia, kita pun sebagai manusia, sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, hendaknya apa? Hendaknya kita juga sama, harus bisa apa? Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Al-Jabbar, konsekuensinya apa? Kita juga harus mengikuti nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang sedih menjadi senyum, orang fakir dengan kefakirannya menjadi kaya, kemudian orang sakit, kemudian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi sehat menjadi senyum kembali, maka konsekuensinya bagi kehidupan kita apa? Kita pun sesama muslim sama juga seperti itu. Dan itu yang dicontohkan oleh siapa? Oleh para a'immah. Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga apa? Menjenguk orang Yahudi yang sakit. Menjenguk orang Yahudi yang sakit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang Yahudi sakit saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jenguk. Apalagi apa? Tetangga kita. Apalagi apa? Saudara kita. Apalagi apa? Teman kita yang sakit. Orang yang sakit biasanya hatinya itu apa? Sedih. Merasa bahwasanya dirinya sudah lemah kalau orang itu sakit. Bagaimana cara menguatkannya? Kita datangi, ziarah. Ini konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar. Bagaimana kita juga apa? Bagaimana kita juga berusaha untuk mengamalkan di dalam diri kita nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar ini. Kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau membersihkan rumah orang yang buta, dan bagaimana bagaimana Abu Bakar juga menyediakan makanan kepada orang tersebut, membantu orang lain. Karena apa?
termasuk dari konsekuensi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yaitu seseorang juga memberikan kebahagiaan kepada orang lain, membalut luka pada hati orang lain. Begitu pula yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Mubarak. Bagaimana Abdullah bin Mubarak setiap malamnya sebelum subuh beliau itu muter-muter ke kampung-kampung. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak? Beliau meletakkan beras, makanan di mana? Di depan pintunya orang-orang fakir. Supaya apa? Supaya orang-orang fakir tersebut tersenyum. Supaya orang-orang fakir tersebut merasa tidak sedih. Hingga akhirnya gak ada yang tahu sampai kapan? Sampai Abdullah bin Mubarak meninggal, baru orang-orang tahu ternyata apa? Ternyata yang selama ini ngasih makanan siapa? Yaitu siapa? Abdullah bin Mubarak. Orang-orang yang diberikan oleh Abdullah bin Mubarak, mereka tidak tahu siapa yang selama ini memberi, sampai Abdullah bin Mubarak meninggal. Begitu pula yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika lawannya, musuhnya yang dikatakan ahlul bidah, yang sering debat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika meninggal, apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam? Datang ke rumahnya dan mengatakan, saya seperti anak-anak kalian. Saya seperti anak kalian. Apa yang kalian butuhkan, maka anak ada. Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah para a'imah. Inilah contoh-contoh kita bagaimana mereka mengamalkan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar dengan apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menghilangkan rasa sedih, mampu menghilangkan rasa luka pada sakit hamba-hambanya, kita pun makhluk berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk kita melakukan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketika Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka beribadahlah kalian dengan nama-nama tersebut. Bagaimana kita beribadah dengan nama Allah Al-Jabbar? Kita sering mendengar, bahkan kita hafal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Tapi apakah pernah kita melakukan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sering melakukan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar supaya kita bisa beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar ini? Terkadang justru malah sebaliknya. Lisan-lisan kita mudah untuk menyakiti hati orang lain. Perbuatan kita justru malah mudah untuk menyakiti hati orang lain. Sikap kita mudah untuk merendahkan orang lain, dan ucapan kita sangat mudah untuk merendahkan orang lain. Terus dari mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Jabbar? Maka ini yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana kanu munsyagilina bil muhimmatil adimah. Muhimmatun jadul qulubil munkasarah. Bagaimana para a'imah ini, mereka itu melakukan kerjaan yang sangat agung. Kerjaan mereka membalut luka-luka hati-hati yang sakit, hati-hati yang sedih. Kana Allah yastakhdimuhum lidzalika asy-syarafal adzim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para ulama, menjadikan mereka para a'imah ini apa? Konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-Jabbar. Adzan. Nah, silakan adzan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu kembali kita menerangkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yang dimana nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, salah satu makna darinya Allah Subhanahu wa taala yujbirud dhaif. Allah Subhanahu wa taala membalut atau menutupi sesuatu yang lemah pada hambanya. Dan termasuk diantara konsekuensi dari nama tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para a'imah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemampuan untuk dia melakukan konsekuensi, yaitu mereka juga berusaha untuk menutupi kesedihan yang ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Jabbar, yang Allah Subhanahu wa taala huwallazi jabara al-ibada ala ma arada. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menginginkan sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan realisasikan. Berbeda ketika seorang hamba menginginkan sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apa? Kehendak tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna nama Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Wa ma anta alaihim bijabbar. Wa ma anta alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma anta alaihim bijabbar, ay lasta billadzi tujbiru haula." Bukan engkau yang Muhammad yang apa? Yang mampu memaksakan hidayah kepada mereka. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah kepada seseorang, siapa yang bisa menghalanginya? Kalau Allah Subhanahu wa taala pengen memberikan rezeki kepada seseorang, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah Subhanahu wa taala pengen mengadab seseorang, ada yang bisa menghalangi? Enggak ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Kalau Allah pengen, terjadi. Makhluknya nggak bisa seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala katakan wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau Muhammad nggak bisa memaksa kehendakmu untuk memberikan hidayah kepada mereka. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen memberikan hidayah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak pengen, nggak akan pernah bisa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan apa? Fadzakir bil Quran. Ingatkan saja dengan Al-Quran. Kalau seseorang dia pengen diberikan hidayah oleh Allah, diingatkan Al-Quran, dia akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nama dari Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar yang kedua. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar yang ketiga, maknanya yaitu apa? Al-ulu wal quwwah wal 'azamah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan kepada makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Maha agung. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Kemudian apa? Nabi Nuh alaihi salam sudah dihina, sudah dicaci maki oleh kaumnya, maka Nabi Nuh alaihi salam sudah merasa putus asa, sudah capek mendakwahi mereka, hingga akhirnya Nabi Nuh alaihi salam pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, anni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya sudah maghlub. Maghlub itu dikalahkan, sudah dihina, fantasir, maka tolonglah. Nabi Nuh alaihissalam sudah 950 tahun nggak pernah capek di dalam berdakwah, tapi tetap mereka apa? Justru malah menghina Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maha jabbarnya Allah? Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Jadikan ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mampu seperti itu makhluk selain Allah? Nggak ada yang mampu seperti itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari atas langit dan dari bawah bumi dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Luar biasa yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Itulah makna Allah Subhanahu wa taala dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, al-ulu wal qudrah. Allah mempunyai sifat yang tinggi dan mampu dan maha besar Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula cerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah kemana? Ke Taif. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritanya Nabi Muhammad ini betul-betul makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah ke Taif, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari batu
Sedih nggak Nabi Muhammad? Sedih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedih ketika pulang. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala pertama apa? Mengirim malaikat. Mengirim malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat apa? Malaikat gunung. Berkata malaikat gunung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya malaikat Jibal, malaikat gunung, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kau inginkan? Kalau engkau inginkan, maka 2 gunung akan dihantamkan ke penduduk Taif. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, enggak, saya mengharapkan apa? Saya mengharapkan siapa tahu keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan al-jabbarnya, maha kuasanya Allah, maha tingginya Allah untuk menghancurkan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus sekelompok jin kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim jin supaya apa? Supaya mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mau mendengarkan Al-Quran dan hingga akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala yujbiru qalbar Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala pengen apa? Menyembuhkan sakit hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak merasa betul-betul apa? Sedih, seakan-akan sia-sia. Enggak. Ternyata apa? Ternyata perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif kemudian ditolak sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu. Ternyata apa? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Jabbar menyembuhkan sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus jin. Maka perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif berdakwah ditolak oleh penduduk Taif hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik ke kota Mekah, diutus para malaikat, kemudian diutus sekelompok jin. Itu semua menunjukkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar dengan makna-makna yang sudah kita sebutkan tadi. Maka dari sini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar ini sepatutnya bagi kita untuk betul-betul kita apa? Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa di dalam kehidupan dunia ini. Dan bagaimana kehidupan kita semua berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita berada di bawah peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makhluk dhaif, kita makhluk yang lemah. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, Allah mampu mengadab kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang membolak-balikkan keadaan kita, kenapa kita nggak sujud sama Allah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita nggak selalu berdoa kepada Allah? Kenapa kita nggak bertawakal kepada Allah? Kenapa kita nggak bisa cinta kepada Allah, dan kenapa kita nggak bisa takut sama Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita nggak kurang percaya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar yang Maha Kuasa? Apakah kita masih kurang yakin dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Jabbar ini? Yang sering kita dengar ketika imam mungkin membaca suratul Hasr, makanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mau tadabburi suratul Hasr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu kepada gunung, batu, maka apa? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Maka gunung itu akan apa? Khusyuk, dia akan merunduk dan mereka bisa hancur. Itu gunung, Pak. Batu, dan batu itu sesuatu yang paling keras di muka bumi ini. Besi kalah sama batu. Besi saja kalau kita taruh di api meleleh, batu justru malah jadi bahan bakarnya. Justru malah jadi bahan bakarnya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ke gunung yang isinya batu bisa hancur. Nah, siapa yang menurunkan Al-Quran ini? Makanya Allah meneruskan ayatnya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul jabbarul mutakabbir. Disebutkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak
siapa yang menurunkan Al-Quran itu, nama-nama Allah disebutkan semuanya, sehingga batu tersebut bisa hancur. Nah, hati kita diturunkan Al-Quran dan kita dikenalkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita masih cengenges-cengengesan, hati kita kayak nggak punya takut kepada Allah, hati kita kayak nggak bisa cinta sama Allah, nggak bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dijadikan apa hati kita ini? Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya seseorang berusaha untuk kenal dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentadabburi makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha untuk mengamalkan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.